A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bulan Rajab ya. Di bulan Rajab. Jadi banyak-banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Amin. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Nah sekarang nih ya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yang namanya manusia ini pasti punya kebiasaan. Jamaah punya kebiasaan enggak? Masya Allah pasti punya ya kebiasaan setiap orang ya. Nah tapi ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang ternyata bisa menarik rezeki. Nah apakah kebiasaan kita termasuk yang menarik rezeki? Nah itu yang kita cari tahu Bib. Ya Bib ya. Hari ini kita akan bahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah kebiasaan sederhana pendatang rezeki. Alhamdulillah. Nah sekarang kita langsung aja tanya sama Ustadz Maulana nih. Ya Ustadz Maulana katanya ada kebiasaan yang dianggap enteng ya. Atau boleh dibilang kayaknya mungkin sederhana. Seperti angin lalu. Ya asik. Tapi ini merupakan wasiat dari Nabi terdahulu yang bisa membawa atau mengundang hujan rezeki. Wow. Apakah itu Ustadz Maulana? Mau tahu? Mau dong. Apalagi di bulan Rajab. Mau dong. Perbanyak istighfar. Oh. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tadi kita sudah diingatkan oleh Mas Fadli kalau kita sudah berada di bulan Rajab. Masya Allah tabarakallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dan ingat di awal Rajab itu paling mulia, di pertengahan Sya'ban paling mulia, dan nanti di Ramadan di 10 akhirnya Ramadan adalah paling mulia. Awal, tengah, akhir. 1, 2, 3. Awal, tengah, akhir. Nah kalau begitu, mari kita membahas satu persatu tentang adanya sesuatu yang memperlancar rezeki. Padahal kalau biasa ini dianggap biasa-biasa saja. Tapi jadi pesan, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, beristighfar dan selalu memohon ampun kepada Allah hingga mendatangkan rezeki. Ingat, berzikir dengan membaca kalimat istighfar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu bagian daripada zikir. Apalagi di bulan Rajab perbanyak istighfar. Dan nanti di bulan Sya'ban perbanyak salawat. Perbanyak salawat. Dan nanti di bulan Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Maka Alhamdulillah, maka disampaikan. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Niscaya dia akan menurunkan kepadamu hujan yang lebat. Bukankah hujan lebat itu adalah rezeki? Masya Allah tabarakallah. Dan memperbanyak harta. Sekali lagi, memperbanyak harta. Bahkan yang mau punya anak, perbanyak istighfar. Yang mau punya banyak anak, perbanyak istighfar. Dan akan diadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Maka ini adalah bentuk yang luar biasa. Bagaimana kita Allah juga berikan dengan adanya istighfar ini, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesedihan. Yang sedih perbanyak istighfar. Untuk dilapangkan rezekinya perbanyak istighfar. Yang lagi mungkin syarat rezekinya merasa susah perbanyak istighfar. Dan insya Allah akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Baik, bagaimana cara istighfarnya? Sebenarnya penempatan istighfar itu banyak. Sesudah salat, kalimat yang pertama kita ucapkan setelah salam adalah istighfar. Dan jadikan zikir, entah itu mohon maaf di subuh hari sebelum
Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat terakhir di surah Al-Mu'minun. Allah sendiri yang ngajarin bagaimana cara istighfar yang baik. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, ayo perbanyak istighfar. Saya tidak punya dosa. Rasulullah sendiri dalam satu riwayat dikatakan 70 kali baca istighfar. Dari riwayat yang lain ada bahkan 100 kali. Sementara kita ini Masya Allah, aduh, terlalu sombong kita kalau kita berkata tidak punya dosa. Istighfar itu bentuk arahan. Ini bentuk arahan, mohon Masya petunjuk. Allah. Jadi istighfar ini ternyata bisa mendatangkan rezeki Ustaz Bisa Maulana. mendatangkan rezeki. Masya Karena Allah. kenapa sih tidak kaget-kaget? Aku Kenapa? kagetin. Saya udah biasa sekarang gitu ya kan. Gak kaget. Yang kasihan Habib yang kaget. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Masya Allah jazakallah khairan kasiran Tunggu dulu. ilmunya. Tadi handphonenya bermasalah. Enggak, Oh, itu berarti nanti itu mau KW ya? dibantuin. Enggak, enak aja. Ini kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita akan melihat sebuah tayangan terlebih dahulu. Ini ada tayangan menarik banget, bagus banget buat kita sama-sama simak ya. Tentang aksi heroik seorang sopir Transjakarta gagalkan bunuh diri. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia tayangannya. Seorang supir bus Transjakarta menggagalkan percobaan bunuh diri seorang wanita di Jalan Layang Jembatan 3, Penjaringan, Jakarta Utara hari Selasa. Aksi tersebut terekam dari kamera pengawas yang ada di dalam bus. Aksi heroiknya juga direkam oleh ponsel warga saat detik-detik sang sopir bus menyelamatkan seorang perempuan yang ingin melakukan bunuh diri meloncat dari atas jalan layang. Beruntung aksi tersebut dapat digagalkan. Sang sopir pun langsung membawanya ke pos polisi terdekat. Kini perempuan yang hendak melakukan aksi bunuh diri tersebut diketahui sudah kembali ke rumahnya. Ya Allah, innalillahi, jangan sampai begitu ya Kita tepuk kejadian. tangan dulu, kasih Oh ya, applause. tepuk tangan Iya. dong. Luar Standing biasa. applause Terima buat, kasih banyak ya. Nih, sopir Transjakarta ya luar Ini biasa. yang namanya pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi Iya. tadi ada omongan pedas dari mulutnya Pak. Enggak. Tadi cuma- ngomong apa? Itu orang mau bunuh diri lompat dari jembatan. Kalau langsung meninggal. Kalau cuma patah-patah makin tersiksa hidupnya dia. Dua-duanya nggak bagus. Iya makanya nggak usah lah. Ya kan Habib nih mau izin Habib nih kita bicara masalah tentang kebiasaan sederhana kedua nih. Yang katanya bisa mendatangkan rezeki dan ada berkaitan dengan video yang tadi kita tayang Habib. Mohon izin penjelasannya Habib. Silakan. Izin Tafadhol. Ustaz Maulana Sasya Mas Fadli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim. Dzil khuluqil azim manhajil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah pagi-pagi nih kita Mas Fadli ngomongin masalah rizki. Masya Allah. Memang rizki ini banyak dan sangat diminati semua hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terkadang memang untuk mendapatkan rezeki ini kurang rasanya kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? Hablum minan nas. Apa itu hablum minan nas? Saling tolong menolong. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kunci yang mungkin memang sehari-hari mungkin nggak nolong yang besar-besar gitu. Seperti tadi Masya Allah sangat hebat. Ya, bisa sampai menggagalkan orang itu bunuh diri. Itu kan bukan sesuatu yang gampang. Berarti apa kunci yang kedua? Artinya kunci yang kedua adalah kita ini manusia saling tolong menolong. Ada manusia, ada tetangga. Makanya dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, enteng, ini enteng, tapi besar pahalanya. Apa? Contohnya, Nabi mengatakan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sampai Nabi SAW, Nabi mengatakan orang yang menolong, ya, menolong saudaranya yang hamba Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya, di dalam dunia ini, maka apa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah akan menolongnya di hari pertolongan yang semua manusia nih Ustaz Maulana, Mas Fadil Ustaz Syam, yang semua manusia nanti yaumil qiyamah mengharapkan pertolongan. Siapa mereka yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamah? Mereka yang mau menolong sesama ikhwan.
mereka yang mau menolong, saling tolong menolong sesama manusia, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, man yassara ala mu'sirin, siapa orang yang memudahkan urusan manusia daripada kesulitannya, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan daripada kesulitan manusia, lihat pemirsa, Allah akan mudahkan urusannya bukan hanya di dunia. Apa kata Nabi SAW? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dia hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Nah, ini saling tolong menolong ini Masya Allah. Artinya memudahkan rezeki. Orang sekarang di beda Mas Fadli. Bib. Kalau nolong orang pengen ada kembaliannya. Pamrih. Nggak usah Contohnya. gitu. Gira ada teman lagi handphonenya kurang bagus, lagi rusak dikit, malah bukannya dibantuin malah diledek. Sebenarnya saya membantu beliau, Mas Fadli, supaya tidak kena ain. Itu handphonenya kena ain itu. Kan suka pamer-pamerin. Pemirsa, inilah kerusuhan hidup. Terima kasih banyak Bib, jazakallah khairan kasiran ilmunya, Udah Masya selesai. Allah. Udah selesai. Belum selesai bahasannya. Nanti kita lanjut lagi. Oh, Kan baik. pembahasan masih panjang Oh, Bib. siap. Jadi yang kedua saling tolong menolong ya. Jadi memudahkan segala urusan orang. Jangan kadang-kadang kita orang minta bantuan sama kita, malah kita yang bikin ribet. Nauzubillah min zalik. Nah, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Kita bicara masalah kebiasaan yang ketiga nih. Kata yang sederhana ini juga ternyata mendatangkan rezeki yang cukup luar biasa. Ini Masya Allah. Nah, katanya kalau seandainya kita suka lupakan bahkan anggap enteng, ini aduh bahaya nih. Salah satunya adalah pada saat kita minta ke orang tua, harus segera dilakukan nih ya. Jangan sampai ditunda-tunda. Mohon izin Ustaz Syam penjelasannya. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka amalan selanjutnya yang insya Allah amalan ini adalah amalan sederhana, tidak memakan waktu banyak. Namun jikalau kita melupakannya bisa berbahaya bagi kita. Karena ternyata diingatkan dalam sebuah riwayat, tarkud du'a lil walidain yang qati'ur rizq. Meninggalkan doa kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita berdoa dan lupa berdoa untuk kedua orang tua kita, maka sama saja yang qati'ur rizq. Maka sama saja kita sedang memutus rezeki kita. Maka subhanallah, amalan sederhana selanjutnya adalah senantiasa mendoakan orang tua. Apabila seorang hamba meninggalkan berdoa kepada orang tuanya atau untuk orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya terputuslah pula rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Hadis riwayat Hakim dan Ad-Dailami. Maka subhanallah, jangan sampai kita meninggalkan doa kepada orang tua. Yang kedua, kita senantiasa butuh rezeki. Kalau kita sudah tahu bahwa kita senantiasa butuh rezeki, berarti kita juga jangan pernah mau putus rezeki. Apa salah satu penyebab putus rezekinya? Adalah putusnya doa kita kepada kedua orang tua. Makanya dari kecil diajarin kita baca doa. Langsung dalam Al-Quran diajarin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian yang ketiga, apalagi keutamaan daripada mendoakan kedua orang tua? Ada satu doa untuk doa kedua orang tua dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 disebutkan. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Dikatakan dalam Al-Quran sebuah doa, Allah ajari kita doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Seorang anak harusnya melihat ketika orang tuanya bertambah kepayahan dan kesusahannya ketika melahirkan dan merawatnya. Kemudian ketika mereka dewasa, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Genap 40 tahun umurnya, mereka berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah ajar aku, bimbing aku untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan seterusnya dikatakan, lalu ayat selanjutnya di ayat 16 Allah katakan, Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang diterima amal baiknya. Maka subhanallah, mendoakan orang tua ternyata manfaatnya bukan ke orang tuanya saja, tapi manfaatnya kepada orang yang mendoakannya, kepada anaknya. Karena Allah katakan mereka diterima amal baiknya dan mereka diampuni dosanya dan diberikan surga kepadanya disebabkan karena satu amalan, yaitu mendoakan kedua orang tuanya. Jangan pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Tapi Sama-sama, ngomong-ngomong, ini Mas saya Fadli. siang masih ada kerjaan, kenapa kok hujan ini terhambat dong kerjaan saya dong. Gimana sih? Handphone saya bagus ya ngomong-ngomong. Apaan sih? Dengar, Li. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh tentang hujan. Saya nggak ngeluh, Ustaz, saya cuma ngomong doang. Saya masih ada kerjaan, tapi kalau hujan itu kan agak repot. Soalnya asisten saya tuh naik motor, terus saya nggak ada yang Habib, bantuin di dia sana. ngumpat-ngumpat hujan lagi. Saya nggak Kamu main udah petak dibilangin. umpet. Saya nggak main petak umpet, Ustaz. Siapa yang bilang Ciluk, petak Mbak. umpet? Yang saya maksud itu mengumpat hujan, mencela Ini hujan. saya lagi baca perakiraan cuaca, katanya nanti siang itu bisa jadi hujan. Pokoknya nggak boleh mengumpat hujan. Nggak boleh. Terus hubungannya apa sama rezeki? Nggak ada kan? Ada hubungannya tentang mengumpat dengan rezeki. Mau tahu? Mau, tahu? mau. Ntar insya Allah saya akan bahas setelah yang satu ini. Maka jangan kemana-mana. Kita akan bahas apa hubungannya mengumpat hujan dengan rezeki. Apa ada hubungannya? Jangan kemana-mana. Tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelasin Habib. Dia nggak mengerti. Ngumpet-ngumpet lah.